Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah al-wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mudabbiril umur wa muqaddiril aqdar, mulijin nahari fil laili wa mulijil laili fil nahar, tabshiratan wa dhikra li ulil basairi wal absar. Subhanahu wa ta'ala wa taqaddas من مالك عظيم متكبر جبار قديم أزلي دائم أبدي حي قيوم قضى وحكم على خلقه بالفناء والانقضاء والموت والبلاء والتحول من حال إلى حال والانتقال من دار إلى دار وتفرد بالدوام والبقاء على تطول الدهور وامتداد الأعصار وتغير الأطوار وانصرام الأعمار. Assalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin, kaum muslimat. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta, yang menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifahnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkan dunia ini dengan amal saleh, dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk manusia ini di dalam memakmurkan hidupnya ada fase-fase kehidupan yang dilalui oleh seorang manusia, yang mana insya Allah di dalam bahasan kita akan berbicara tentang fase-fase tersebut yang dilalui manusia di dalam kehidupan dia, mulai dari sebelum dia terlahir ke alam dunia, dan juga fase-fase yang akan dia lalui tatkala hidup di alam dunia, dan setelah kematian, dan setelah kebangkitan, hingga berakhir di surga ataupun nerakanya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Dan mengingat, mengenang, mempelajari, merenung tentang hal yang semacam ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan membawa peringatan, menyampaikan peringatan tentang hal ini merupakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan. Allah Ta'ala berfirman, fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, sesungguhnya peringatan tersebut memberikan manfaat kepada kaum mukminin, dan sesungguhnya peringatan tersebut akan diingat oleh orang-orang yang mengenal takut kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Dan Allah Ta'ala jadikan bahwasanya rasa takut adalah sifat orang-orang yang memiliki hati yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang beriman kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah, dia akan mengingat, dia akan sadar, dia akan merenung dan akan memikirkan. Allah Ta'ala juga berfirman, fadzakir innama anta mudzakir. Beri peringatan, sesungguhnya engkau adalah manusia yang memberikan peringatan tersebut. Lasta alaihim bimusaitir. Wa may yatadzakkaru illa may yunib. Dan tidaklah ada seseorang yang mampu mengingat, merenung kecuali orang-orang
yang ingin merujuk, yang ingin kembali, yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala jadikan kita semua sebagai orang-orang yang menginginkan rujuk, yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin bertaubat kepada Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya di dalam peringatan-peringatan tersebut adalah sebuah bahan untuk kita merenung, untuk kita mengingat, sebagai motivasi untuk kita sadar. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang memiliki hati, ataupun orang-orang yang mau menyimak, orang-orang yang mau mendengarkan, dan dia yang menjadi saksi akan menyaksikan daripada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Fatawalla anhum fama anta bimalum." Berpalinglah dari mereka yang tidak ingin menerima ajaranmu itu, bukan engkau yang disalahkan atas keberpalingan mereka. Jadi apabila umat berpaling, tidak mau menerima nasihatmu, sudah tinggalkan saja. Bukan engkau yang akan disalahkan jika mereka berpaling. Maka ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW beliau sangat bersedih dan khawatir bahwasanya azab Allah Ta'ala akan segera diturunkan terhadap umat beliau. Dan juga timbul rasa kesedihan ataupun putus asa, kekhawatiran atas turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa umat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga langsung menurunkan setelah ayat tersebut ayat berikutnya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan disebutkan tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Fatawalla anhum fama anta bimalum." Berpalinglah dari mereka yang tidak ingin menerima ajaranmu itu, bukan engkau yang disalahkan atas keberpalingan mereka. Jadi apabila umat berpaling, tidak mau menerima nasihatmu, sudah tinggalkan saja. Bukan engkau yang akan disalahkan jika mereka berpaling. Maka ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW beliau sangat bersedih dan khawatir bahwasanya azab Allah Ta'ala akan segera diturunkan terhadap umat beliau. Dan juga timbul rasa kesedihan ataupun putus asa, kekhawatiran atas turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa umat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga langsung menurunkan setelah ayat tersebut ayat berikutnya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, sesungguhnya peringatan yang kau sampaikan itu memberikan manfaat kepada kaum mukminin. Maka obatnya adalah dengan memberikan peringatan, menyampaikan ajaran tersebut. Dan ketika turun ayat ini, gembira Rasulullah SAW dan hilang stres yang tadinya menerpa hati Nabi Muhammad karena khawatir akan azab yang turun menimpa umatnya. Dan ini semuanya dikarenakan rahmat dan syafaqah, ya, rasa prihatin, rasa kasih sayang, rasa cinta Rasulullah SAW kepada umat ini, dan juga berharap agar umat ini mau menerima yang hak, mau menerima hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad diutus oleh Allah Taala sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Allah Taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian rasul, utusan, yang mana dia ini adalah orang yang kalian kenal dari masyarakat kalian sendiri, yang hidup di tengah-tengah kalian 40 tahun bersama kalian, orang yang kalian kenal tentang amanatnya, kejujurannya. Dan juga beliau adalah orang yang merasa prihatin, merasa bersedih kalau ada kesulitan, kesusahan, atau azab, atau siksa yang menimpa kalian. Dan beliau adalah orang-orang yang penuh kasih sayang, lemah lembut terhadap kaum mukminin.
lemah lembut, penyayang terhadap kaum mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat bersedih apabila umat ini berpaling dari ajaran ini. Mengapa? Sebab keberpalingan mereka menyebabkan mereka masuk ke dalam siksa dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bersedih apabila seseorang ditimpa kesulitan, apabila seseorang masuk neraka, beliau sedih dan beban fikiran beliau manakala orang-orang berpaling dari dakwah dan dari ajaran yang luhur yang mulia ini. Hingga Allah taala mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Yani maknanya bahwasanya hampir-hampir engkau demi menyelamatkan mereka engkau rela membinasakan dirimu sendiri, demi mengorbankan dirimu sendiri demi menyelamatkan umat manusia tersebut sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketahuilah bahwasanya umur ini kita diingatkan, diberikan peringatan bahwasanya umur ini sesuatu yang Allah taala anugerahkan kepada kita. Dan umur ini adalah sesuatu masa dari zaman yang Allah taala ciptakan ini, ada sebuah masa yang kita lalui. Yang masa tersebut disebut adalah umur. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul law syaa Allahu ma talautuhu 'alaikum wa la adrakum bihi faqad labithtu fikum umran min qablihi afala ta'qilun." Yang mana sebelum kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tinggal di antara umatnya ini selama 40 tahun. Baru pada usia 40 tahun Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Mulai dari masa kelahiran beliau hingga beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau tinggal di Makkah. Dan umur tersebut ada umur-umur yang dilalui oleh manusia. Bukan hanya umur di dunia ini saja, tetapi ada umur-umur yang dilalui di dalam kehidupan manusia. Sebelum kehidupan kita di alam dunia ini, kita memiliki kehidupan yang lain. Dan setelah alam dunia ini, ada juga fase-fase kehidupan yang akan kita lalui. Yang mana di dalam kitab yang menjadi rujukan bahasan kita, di dalam pengajian ini, di dalam acara ini adalah kitab Sabilul Iddikar, jalan untuk merenung perjalanan manusia yang dia lalui di dalam fase-fase kehidupan. Dibagi di dalam fase-fase kehidupan yang dilalui oleh manusia itu menjadi 5 fase sebagaimana disebutkan. Dari fase-fase baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, yang tidak kita ingat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam Al-Qur'an itu Allah taala nyatakan wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Yani Allah Subhanahu wa taala wujudkan kita di dalam fase-fase tersebut yang mungkin tidak kita ketahui, yang tidak kita sadari daripada hal tersebut. Dan semuanya itu memiliki keadaan-keadaan tertentu. Dan disebutkan di sini tentang fase-fase tersebut bahwasanya fase umur yang dilalui oleh anak Adam di dalam kehidupan dunia ini itu ada 5 fase kehidupan. 5 periode kehidupan yang akan dia lalui. Dia berpindah dari satu periode ke periode lainnya, dari satu fase ke fase yang lainnya. Dan di antara setiap fase tersebut, di dalam setiap periode tersebut, itu pun juga keadaan yang beragam, yang berbeda-beda. Ada fase-fase yang berbeda di dalam setiap periode tersebut. Disebutkan bahwasanya 5 fase atau kita katakan 5 umur yang dilalui oleh manusia. Kita di dunia ini baru 1 umur saja, tapi ada 5 umur yang kita lalui sebenarnya. Umur yang pertama adalah yang dilalui manusia adalah umur sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Ketika Allah taala menciptakan Nabi Adam dan Allah taala jadikan benih-benih manusia di dalam sulbinya Nabi Adam. Dijadikan benih seluruh makhluk hidup, seluruh manusia di dalam sulbinya Nabi Adam. Di antara benih-benih tersebut adalah orang-orang yang ditentukan sebagai su'ada, calon penghuni surga. Dan juga orang-orang yang ditentukan oleh Allah Ta'ala sebagai ashgiya, calon-calon penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Di sulbi tersebut, benih-benih manusia berpindah dari satu sulbi ke rahim.
kemudian ke sulbi yang lain, ke rahim yang lain, dan begitu seterusnya. Hingga masing-masing benih, tiap benih tersebut terlahirkan dari setiap ibu bapak mereka masing-masing ke alam dunia. Di antara benih-benih tersebut adalah orang-orang yang ditentukan sebagai su'ada, calon penghuni surga. Dan juga orang-orang yang ditentukan oleh Allah Ta'ala sebagai ashqiya, calon-calon penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan di sulbi tersebut, benih-benih manusia berpindah dari satu sulbi ke rahim, kemudian ke sulbi yang lain, ke rahim yang lain, dan begitu seterusnya. Hingga masing-masing benih, tiap benih tersebut terlahirkan dari setiap ibu bapak mereka masing-masing ke alam dunia. Masing-masing benih itu menunggu antrian untuk lahir ke alam dunia ini. Ini adalah umur yang pertama. Umur yang kedua yang dilalui manusia, dan kita nanti akan berbicara tentang umur yang pertama itu di dalam episode berikutnya. Umur yang kedua berbicara tentang mulai dari kelahiran manusia ke alam dunia. Ketika dia dilahirkan di antara kedua ibu bapaknya, terlahirlah seorang anak ke alam dunia ini, dan dia melalui fase-fase di dalam periode yang dunia ini, dalam umur kedua ini, sampai dia meninggal dunia dan keluar daripada alam dunia ini. Nah, ini kita sekarang berada di dalam fase yang kedua. Kemudian setelah kita kematian keluar dari alam dunia, kita masuk ke umur yang ketiga. Umur yang ketiga adalah mulai dari keluarnya manusia dari dunia ini, mulai dari kematian dia, sampai dia dibangkit esok di hari kiamat ketika ditiupkan di sangkakala yang menandakan kebangkitan manusia dari alam kematian, mereka dibangkitkan ke alam akhirat. Umur yang keempat adalah mulai dari dibangkitkan manusia ke alam akhirat. Ketika bangkit manusia ke alam akhirat, keluar dari kuburnya ataupun dari manapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan bahwasanya manusia itu dikumpulkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah taala untuk ditimbang, untuk dihisab, diperhitungkan, kemudian juga diaudit semua amalan-amalan yang dia lakukan, setiap pandangan, pendengaran, penglihatan, ucapan, perbuatan, semuanya, hingga dia meniti jembatan, titian jembatan yang membentang di atas neraka tersebut yang dilalui oleh setiap manusia, hingga dia menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala, kitab catatan amal baik dia atau amal buruk yang dia lakukan, semuanya itu. Hingga semua kejadian-kejadian yang ada di dalam hari kiamat, kesulitan-kesulitan, deritanya, jeritannya, dan berbagai macam kekhawatiran yang terjadi tersebut yang akan dilalui di umur yang keempat, yang mana kita nggak ada jalan untuk meloloskan diri daripada umur-umur tersebut. Dan umur yang kelima adalah umur yang terakhir, periode yang terakhir, yakni periode tersebut adalah bermula dari para penghuni surga masuk surga, ataupun para penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Bermula dari masuknya mereka ke tempat mereka dibalas. Penghuni surga dimasukkan ke dalam surga, dan umur ini tiada akhir, selama-lamanya, abadi selama-lamanya. Yang di dalam surganya Allah Ta'ala abadi selama-lamanya, dan yang di dalam neraka pun juga, umur neraka itu tidak ada penghabisannya, abadi selama-lamanya, waliyadzubillahi min dzalik. Dan hal yang dilalui oleh manusia di dalam setiap umur-umur tersebut berbeda-beda, beragam jenis-jenisnya. Dan juga di dalamnya pun juga ada fase-fase kecil, periode-periode kecil yang mereka lalui di dalam setiap umur tersebut. Di antara mereka yang abadi selama-lamanya, tiada akhir, tiada puncak, yakni orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Dan mereka pun juga bukan satu macam, beragam siksaan yang diperuntukkan bagi mereka. Di antara mereka yang masuk neraka pun juga ada yang keluar dari dalam api neraka tersebut, yakni
orang-orang yang dahulu ahlil iman, orang-orang yang beriman tapi mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka mereka dikeluarkan setelah tuntas masa hukuman mereka di dalam neraka, ataupun juga mereka keluar dari neraka dengan syafaat yang mereka dapatkan. Sebagaimana akan disebutkan nanti secara mendetail, tafsil daripada hal-hal tersebut. Alhasil saudara-saudara sekalian, akan disebutkan di dalam ini kitab tentang perjalanan yang dilalui oleh manusia di dalam umur-umur tersebut, mulai dari umur dia diciptakan oleh Allah Ta'ala berupa benih di sulbinya Nabi Adam hingga dia lahir ke alam dunia ini. Kemudian umur yang kedua ketika dia hidup di dunia ini hingga dia wafat. Umur yang ketiga setelah kematian di alam barzakh sana hingga ditiupkan di sangkakala. Kemudian juga umur yang keempat mulai dari kebangkitan manusia. Ketika manusia dibangkitkan besok di hari kiamat, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kejadian-kejadian di hari kiamat. Dan umur yang kelima, di situ hanyalah ada dua pilihan, surga bagi mereka yang bertakwa atau neraka bagi mereka yang tidak bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Dan akan disebutkan secara mendetail. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang diberikan kesadaran akan untuk apa kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan hanyalah untuk mengabdi, beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dijadikan di alam dunia ini sebagai khalifah. Sebagai khalifah, apa itu khalifah? Artinya Allah Ta'ala percayakan kita untuk mengisi dunia, memakmurkan dunia dengan ketaatan, dengan ibadat, dengan pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh. Dan bahasan-bahasan ini di dalam kitab Sabilul Iddikar disusun oleh seorang mujaddid, pembaharu di abad ke-10 Hijriyah, abad ke-10 atau abad ke-11 Hijriyah. Beliau adalah abad ke-11 Hijriyah, Al-Imam Sayyid Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang mana kitab-kitab beliau pun juga diterjemahkan di dalam banyak bahasa dan menyebar daripada ajaran beliau di seluruh penjuru dunia ini. Beliau dikenal sebagai mujaddid pada zamannya, imam pada zamannya. Dan kita mengkaji daripada bahasan ini agar Allah Ta'ala memberikan kesadaran kepada kita sekalian akan etape-etape yang kita lalui di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ahyina ma kanatil haya khairan lana, tawaffana idza kanatil wafa khairan lana. Allahumma la tuqaddimna li'adzab wa la tuakhirna li fitnah. Allahumma inna nas'aluka khairal hayah wa khairal wafah wa khaira ma baina dhalika wa na'udzu bika min syarril hayati wa syarril wafah wa syarri ma baina dhalik. Ahyina hayatas su'ada, hayata man tuhibbu liqa'ah, wa tawaffana wafatas syuhada, wafata man tuhibbu baga'ah. Wa ahyina hayatas su'ada, hayata man tuhibbu baga'ah, wa tawaffana wafatas syuhada, wafata man tuhibbu liqa'ah. Ikhtim lana bil husna wal ihsan fi lutf wa afiyah wa ahbabina wa muhibbina wa awliyaina fik wal muslimin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amman nafa' lana wa li jami'il muslimin waj'alna anfa'al muslimin lil muslimin, abrakal muslimin 'alal muslimin, wakhtim lana bil husna ya rabbal alamin wa ya khairal mas'ul wa akram ma'mul ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.